calon penghuni surga Firdaus harus meyakini sepenuhnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan spiritual yang sangat jauh, bermiliar-miliar kilometer, dimulai dari Mekah hingga puncak langit ketujuh. Sungguh tidak ada makhluk di alam semesta ini yang bisa mencapai tingkatan tertinggi seperti yang dialami Rasulullah, sebab perjalanan ini juga tak mungkin dapat ditempuh dengan kendaraan pada umumnya, bahkan dengan alat transportasi modern sekalipun. Perjalanan sangat agung ini tentu menggunakan alat transportasi yang istimewa. Hal ini sangat penting, mengingat rute serta persinggahan yang dilewati adalah tempat yang saling berjauhan, beratus-ratus kilo jaraknya. Kendaraan yang dipakai oleh baginda Rasulullah selama Isra Mi'raj disebut dengan burak. Kali ini kita akan membahas apa itu burak, dari ciri fisiknya dan makna Isra Mi'raj. Sebelum itu, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan. Satu keluarga. Amin. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Suatu peristiwa yang spektakuler telah menggemparkan jagat raya. Peristiwa itu terjadi 14 abad silam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab Quraisy saat itu masih jauh dari peralatan transportasi modern, sarana transportasi serba tradisional. Jika masyarakat bepergian kemana-mana dengan berjalan kaki, dan jika perjalanan jauh dengan menggunakan kuda atau unta, lazimnya mereka menjadikan unta sebagai alat transportasi, sehingga memakan waktu yang cukup lama, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan baru sampai tujuan. Mengingat kondisi zaman seperti ini, ketika Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, tentu bangsa Arab sulit untuk menerima dan membenarkannya. Logika perjalanan saat itu dari Mekah ke Palestina saja memakan waktu 1 bulan, berangkat dan 1 bulan kembali. Sementara perjalanan Isra Mi'raj pulang pergi hanya dalam waktu 1 malam. Jarak tempuh miliaran kilometer dari Mekah ke Palestina, hingga naik ke puncak langit ketujuh. Lagi pula, bukan perjalanan monoton, tetapi sering menyinggahi beberapa tempat, baik saat di bumi maupun sesudah berada di langit. Perjalanan yang sangat agung ini tentu harus menggunakan alat transportasi yang istimewa dan luar biasa. Hal ini sangat penting, mengingat rute serta persinggahan yang dilewati adalah tempat yang saling berjauhan, satu sama lain beratus-ratus kilo jaraknya. Jika menggunakan kendaraan tradisional yang ada saat itu, tentu menjadi hal yang mustahil, walau zaman saat itu masih tradisional. Tetapi perangkat yang digunakan melebihi perangkat di zaman canggih dan modern saat ini. Kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah selama Isra Mi'raj disebut dengan burak. Abu Al-Barakat, Sayyid Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Dardir, bahwa setelah terjadi operasi pembersihan fisik dan jiwa Nabi oleh malaikat Jibril, Sumautiabil Burak, selanjutnya Nabi Muhammad SAW disediakan kendaraan burak. Burak adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar, dan lebih pendek dari bighol. Sekali melangkahkan, kakinya meluncur sejauh mata memandang. Kedua, telinganya selalu bergerak-gerak saat naik gunung. Kedua, kakinya yang belakang memanjang, dan saat turun gunung, kedua kakinya yang depan memanjang. Burak Isra Mi'raj itu memiliki sepasang sayap di kedua pupunya. Kedua, sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Sepupunya kedua, sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Dalam syarah Dardir, Najamuddin Al-Ghaiti menjelaskan, pengertian burak kata itu terambil dari Al-Barik, yang berarti sangat putih. Sebuah warna yang sangat elegan, memiliki warna berkilat dan mengkilau cahaya. Bisa pula kata burak dari kata Al-Barq yang berarti kilat. Melihat kepada kecepatan gerak kendaraan ini menuju sasaran cepatnya secepat kilat burak, binatang surga yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim
untuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini untuk memberikan kehormatan dan keagungan kepada beliau sejenak. Burak itu berjingkrak-jingkrak gembira, melakukan atraksi untuk mempertontonkan kekuatannya. Lantas, Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala Burak dan berkata, "Tidakkah kamu malu, wahai Burak? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Burak kemudian tersipu malu hingga keringatnya bercucuran laksana rintik hujan. Dia akhirnya tenang dan Nabi dengan mudah menaikinya. Burak itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Burak dalam kisahnya menangis karena kerinduan ingin bertemu Nabi, seperti dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Imam Abu Laits As-Samarkandi. Malam 27 Rajab, malaikat Jibril dan Israel mendapat perintah dari Allah agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa. Pada malam tersebut, Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah hari kiamat telah tiba?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Burak, dan kemudian temui Nabi Muhammad bersama Burak itu." Kemudian Jibril pergi dan melihat 40.000 Burak sedang bersenang-senang di taman surga. Di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Malaikat Jibril melihat seekor Burak yang sedang menangis, bercucuran air matanya. Jibril menghampiri Burak itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Burak?" Burak itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya, sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian, Jibril memakaikan pelana dan kekang kepada Burak itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, disebutkan, ketika Jibril melihat seluruh Burak, ia mendapati satu Burak duduk menyendiri, menjauh dari yang lain. Burak itu menangis, dan tangisannya terbentuk sungai mutiara yang indah yang mengalir deras dari matanya, yang merupakan tangisan cinta dan kerinduan. Malaikat Jibril mendekati Burak itu dan berkata, "Semua Burak lain bersyalawat memuji Nabi Muhammad dengan gembira. Tetapi mengapa engkau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis?" Burak itu berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Burak dan memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad, dan aku memohon kepadamu untuk menjadi Burak yang membawa Nabi Muhammad ke syurgamu.' Jibril berkata, 'Kalau begitu, kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi SAW.' Pada saat itu pula, air mata Burak itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu Burak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Burak tersebut menjadi Burak yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pada malam 27 Rajab, ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah didampingi malaikat Jibril yang berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Burak tersebut menemani Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit hingga sampai di Sidratul Muntaha. Mengenai bentuk fisik Burak tersebut, riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka malaikat Jibril mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat Burak, pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagaikan ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut, punggungnya bagaikan intan putih. Ia dikenakan pelana dari pelana-pelana surga. Ia memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Ia berlari bagaikan kilat." Bukti kebenaran Isra Mi'raj
menggunakan burak. Sampai saat ini masih ada informasi yang bisa kita akses bahwa di sebelah barat Masjid Al-Aqsa, Palestina terdapat tembok burak sebagai jejak Jibril bersama Rasulullah mengikat burak. Sinkron dengan sabda beliau, ketika kami telah sampai di Baitul Maqdis, Jibril menunjuk dengan tangannya, maka terbakarlah sebuah batu, dan ia mengikat burak dengannya. Hanya saja tembok burak ini oleh Israel dijadikan sebagai tempat ritual orang Yahudi dan disebut tembok ratapan. Mereka pada waktu tertentu meletakkan kertas-kertas ritual di celah-celah tembok tersebut. Burak Isra Miraj sebagai sarana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan suci. Hewan surga ini jelas kehebatannya melebihi peralatan transportasi super canggih sekalipun. Mampu berlari kencang dan terbang keluar ruang angkasa secepat kilat tanpa hambatan. Isra Mi'raj membuka cakrawala, berpikir untuk mengembangkan komunikasi dan transportasi. Jika ukuran Isra Mi'raj menggunakan rasio jahiliyah, wajar Abu Jahal beserta kroninya tidak percaya. Tetapi jika menggunakan rasio iman seperti Abu Bakar, As-Siddiq dan lainnya, Ismiraj sangat benar. Kejadiannya demikianlah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian naik ke langit tertinggi, Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini, Nabi menggunakan burak, makhluk istimewa dari surga, yang mampu bergerak secepat kilat. Peristiwa ini memiliki makna mendalam bagi kaum muslimin, karena pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah untuk menunaikan salat 5 waktu, yang menjadi salah satu pilar utama dalam agama Islam. Isra Mi'raj juga memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menegaskan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan izinnya. Isra Mi'raj juga menjadi simbol perjalanan menuju kesempurnaan spiritual dan mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang penting, seperti menjaga integritas moral, belajar dari sejarah, menjalankan keadilan, dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat. Perjalanan ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang sejati harus didasari oleh keteladanan, kesederhanaan, dan semangat melayani umat manusia. Jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tentang kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.